Cerita tentang ekspedisi Pamalayu di zaman Kerajaan Singosari. Ketika Kartanegara menjadi Raja Singosari tahun 1268. Meski telah menjadi raja, Kartanegara merasa tidak puas. Ia ingin Singosari memperluas wilayah kekuasaan. Perhatiannya kemudian ditujukan ke Kerajaan Dharmasraya di Suwarnadwipa. Karena pada waktu itu Sriwijaya telah runtuh setelah diserang oleh Raja Rajendra Polo dari Coromandel, India sekitar tahun 1025. Sriwijaya kalah dan rajanya ditawan. Sekitar tahun 1183 Masehi, setelah Sriwijaya musnah, bangkit sebuah kerajaan baru bernama Dharmasraya di tanah Melayu. Oleh sebagian sejarawan, Dharmasraya ini dianggap sebagai kelanjutan Sriwijaya. Mahisa Anabrang sebagai panglima berlayar ke Suwarnabumi dengan armada besar dengan 2/3 kekuatan angkatan perang Singosari. Sebetulnya kekuatan ekspedisi ini adalah untuk pamer kekuatan sekaligus memperluas wilayah kekuasaan. Kita jadi ingat ekspedisi Muhibah oleh Laksamana Chengho di zaman kerajaan Ming Cina. Sambil melakukan diplomasi tetapi juga pamer kekuatan angkatan perang untuk menggertak negeri-negeri di selatan wilayah kekuatan dinasti Ming. Demikian pula ekspedisi Pamalayu yang dipimpin oleh Mahisa Anabrang. Karena cara damai tidak terwujud, maka pasukan Majapahit kemudian melancarkan serangan yang mengakibatkan negeri Dharmasraya takluk pada tahun 1275 Masehi. Panglima Mahisa Anabrang tidak segera pulang ke Singosari. Ia memerlukan waktu untuk membenahi dan menata pemerintahan yang telah menjadi bawahan Singosari. Selama berada di negeri Dharmasraya, Mahisa Anabrang tidak tahu jika Singosari sudah runtuh dan rajanya Kartanegara tewas dalam pemberontakan Jayakatwang. Pada tahun 1292, pasukan Mongol pimpinan Ike Mese datang untuk menghukum Kartanegara. Kedatangan pasukan Tartar Mongol itu kemudian dimanfaatkan oleh menantu Kartanegara, yakni Raden Wijaya. Dibantu oleh Arya Wiraraja di Madura, siasat kemudian disusun. Setelah berhasil mengalahkan dan menewaskan Jayakatwang di Gelang-Gelang, Raden Wijaya dan teman-temannya memperlancar serangan mengejutkan kepada pasukan Mongol. Serangan yang tak terduga meski harus memakai strategi licik. Namun Raden Wijaya berhasil mengusir pasukan Mongol kembali ke negerinya di Cina pada 23 April 1293. Jadi, Panglima Mahisa Sabrang tidak terlibat peperangan di Jawa karena masih sibuk di Suwarnadwipa. 10 hari setelah pasukan Mongol pulang ke negerinya, barulah Mahisa Anabrang pulang ke Jawa Dwipa. Namun tidak semua pasukan ikut pulang ke Jawa Dwipa. Sebagian pasukan tetap tinggal di Suwarnabumi dengan pejabat tinggi yang bernama Rakyan Mahamantri.